wa amin rawati. Ya Allah, tutupilah aib-aibku dan jagalah kehormatanku. Bagaimana mungkin kita ini akan ditutupi aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana mungkin kita ini akan dijaga kemuliaan kita oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak menutupi aib orang lain? Kalau kita justru sebaliknya membongkar aib-aib orang lain, menghinakan kehormatan orang lain. Karena saking marahnya, kemudian kita merepet ke sana kemari, kita membicarakan keburukan orang itu. Bagaimana mungkin kita ini akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala kehormatan kita? Bagaimana mungkin aib kita akan ditutupi kalau kita mengumbar aib orang, kalau kita menghinakan kehormatan orang hanya karena kita marah sama orang itu? Nah, apakah ketika Rasulullah SAW berdoa seperti itu Rasulullah mengalami itu? Apakah berarti Rasulullah mengalami itu? Tidak. Rasulullah itu mengajarkan itu kepada kita. Barang siapa yang dimaafkan oleh temannya, maka ikutilah maaf dia itu dengan kebaikan. Wa ada'u ilahi bi ihsan. Dan kemudian kita membalasnya. Ini sebenarnya dalam kasus hukumannya. Dan kemudian kita membalas diatnya, dendanya juga dengan baik. Dzalika takhfifu min rabbikum wa rahmah. Itu merupakan bagian daripada bagaimana Allah meringankan beban kita nanti di akhirat, yaitu dengan saling memaafkan di dunia. Jadi kalau misalnya kita urusan di dunia udah selesai dengan sesama manusia, urusan kita di akhirat itu gampang dengan Allah itu. Dengan istighfar itu kalau dengan Allah itu selesai. Tapi kalau dengan manusia dia nggak bisa kita selesaikan. Makanya dalam surah An-Nur Allah berfirman, "Waliya'fu waliyasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim." Hendaknya kalian saling memaafkan, hendaknya kalian saling bersalaman. Bukankah kalian juga suka ketika Allah mengampuni kalian? Karena Allah Maha Pengampun. Jadi antara ampunan Allah itu sangat terkait dengan bagaimana kita memaafkan. Oke. Tapi bagaimana kita memaafkan itu sangat tergantung dengan kemampuan kita untuk melupakan alasan untuk marah, supaya kita tidak menahan amarah. Ini kajian kita bulan lalu. Nah, sekarang saya ingin melanjutkan fadilah daripada memaafkan itu apa sih? Kenapa di sini saya tekankan yang namanya memaafkan? Karena yang namanya siksaan di dunia, di antara siksa dunia yang paling berat itu adalah ketika kita terbebani oleh kesalahan kita sendiri atau terbebani oleh kesalahan orang kepada kita. Sesukses apapun kita sebagai manusia, katakanlah bahwa karirnya di dunia ekonomi sukses, jadi direktur, jadi apa, jadi ini. Tapi kalau orang tua belum maafin, genah enggak? Mau pulang kampung lebaran, mau salaman aja karena ada kesalahan kita kepada orang tua, di mana orang tua kita belum maafin, benar enggak? Maka kesuksesan kita sehebat apapun kalau orang tua tidak memaafkan kita, percuma. Ya. Sehebat apapun kita sebagai suami, kalau istri belum memaafkan kita, kita merasa tercampakkan. Mau lebaran, udah 5 lebaran mau pulang kampung gak bisa karena orang tua ngelarang. Gua gak mau tuh adik lu pulang, gua belum maafin dia. Wah udah, walaupun dia di Jakarta, walaupun dia di kota, jadi direktur, jadi apapun, dia merasa percuma. Itu jadi siksaan. Tidak dimaafkan itu siksaan. Termasuk ketika kita tidak mampu memaafkan orang pun siksaan. Orang bersalah kepada kita, kita gak mau maafin, keingat terus. Nyiksa kan? Jadi yang namanya maaf itu
istilahnya kualitas hidup kita itu tidak ditentukan dengan rumah kita semewah apa, mobil kita semewah apa, duit kita sebanyak apa. Enggak ditentukan oleh itu. Kualitas hidup kita ditentukan oleh kebahagiaan kita. Kita bahagia apa enggak? Walaupun kita tidak punya apa-apa, enggak sebanyak orang punya, tapi kalau kita bahagia, itu kualitas hidup kita yang terbaik. Tapi ternyata kebahagiaan kita itu sangat bergantung dengan kedamaian. Dan kedamaian itu tergantung dengan kita ini mampu gak minta maaf sama orang, dan kita mampu gak memaafkan orang. Itu kuncinya di situ. Jadi kualitas hidup kita ditentukan oleh kebahagiaan, kebahagiaan kita ditentukan oleh kedamaian, kedamaian kita ditentukan oleh maaf. Jadi yang namanya kebahagiaan pun sebenarnya letaknya bukan di luar kan. Jadi kalau kita ini mencari kebahagiaan itu harus dengan menyaksikan orang melakukan ini itu dulu sama saya baru saya senang. Yakin seumur hidup kita tidak akan pernah menjadi orang yang bahagia. Saya akan bahagia kalau istri saya melakukan ini. Saya akan bahagia kalau saya di kantor. Dan kebahagiaan kita ini kita gantungkan kepada sesuatu yang ada di luar kita semua. Yakin sepanjang hidup kita tidak akan pernah bahagia. Kebahagiaan itu ada dalam diri kita yang menciptakan. Dan esensi kebahagiaan itu saya ulangi lagi, yaitu dengan Punten nih, apalagi teman-teman yang berdinas dalam urusan pengamanan, itu tensinya kan tinggi, benar nggak? Tensinya tinggi banget. Yang membuat kalian ini emosi banyak banget. Ngurusin warga yang kadang-kadang mereka kagak menghargai susah dan payahnya kita. Gedek nggak? Kesel nggak? Banget. Paling kenceng gitu yang paling saya dengar minum dulu deh. Makasih banyak yang udah membeli minuman. Kan, punten namanya apa ini? Suryadi. Suryadi. Pak Suryadi. Gimana caranya supaya kegedekan itu kagak dibawa pulang? Karena kalau sampai kegedekan dibawa pulang, kasihan anak bini. Duit belum dibawa, bener gak? Gajian masih lama, duit belum dibawa. Iya kan? Yang dibawa malah pondok. Bang, lu kesempet apa? Lu gaji aja belum dibawa, lu mau bawa apa? Nah, akhirnya bawa masalah kan? Seneng gak di rumah? Enggak. Kagak. Udah mah kita kagak seneng, orang di rumah juga kagak seneng. Singkat aja, caranya gimana? Maafin tuh orang yang bikin kita gedek. Lu itu rumah harus begitu tuh, bapak itu emang gedek banget. Lu boleh balik. Maafin. Cari sesuatu yang membuat kita tahu kenapa dia membuat sesuatu yang bikin kita kesal supaya kita bisa memaklumi. Belajar memaafkan. Memang harus belajar. Sehingga ketika kita menemukan 20 alasan yang bikin kita gedek dengan tingkah laku orang yang kita jagain misalnya kan, tapi kita juga mampu memaafkan. Pulang kagak bawa apa-apa, kagak bawa beban. Gimana ya, pulang nih kita bawa senyum nih sama anak bini nih, walaupun kagak bawa duit, seneng nih. Di abang pulang, bukannya suring amat, tumben kayak kagak kemarin. Belum gajian bang, belum kagak apa-apa, yang penting muka lu suringan. Itu bini udah demen banget gitu. Ternyata memaafkan itu penting. Jadi yang namanya kebahagiaan itu sangat terukur dengan kemampuan kita mengendalikan diri. Itulah yang dimaksud dengan as-saytaratul aqli ala nafs. Bagaimana kita menjadikan akal dan hati nurani kita, itulah yang menguasai kita, bukan emosi. Kalau kita dikuasai emosi, seperti yang pernah saya bilang kemarin, itu sama dengan kita menyerahkan remote control kita sama orang lain. Orang itu seenaknya membuat kita emosi, orang itu seenaknya membuat kita marah. Kita dikendalikan terus sama dia. Tapi kalau remote control itu kita yang pegang, orang mau bertindak gimana pun juga,
Walaupun sebenarnya bisa bikin kita marah, tapi marah atau tidak itu pilihan kita. Kemarin udah tinggal kayak gitu, tapi sekarang kagak. Karena remote control emosinya udah mau pegang sendiri, kagak dipegang sama lu, kan gitu enak. Jadi yang namanya kedamaian itu ketika kita mampu menguasai diri kita sendiri. Ketika kita mampu menguasai remote control jiwa kita, tidak dikendalikan sama orang lain. Orang lain mau bikin kita marah baik dengan sengaja maupun tidak disengaja, itu urusan dia. Tapi saya bisa mengendalikan diri sendiri. Nah, itulah yang namanya pusat kebahagiaan di situ. Ketika kita mampu menguasai diri sendiri. Sayyidatul aqli ala nafs. Atau dengan kata lain, kalau ada para ulama mengatakan ketenangan itu apa sih? Ketenangan itu ketika Anda diridhoi oleh manusia dan diridhoi oleh Allah. Kan tadi Allah berfirman, "Ala tuhibbuna ayyghfirallahu lakum." Bukankah kalian senang ketika Allah mengampuni kalian? Wallahu ghafurur rahim. Karena Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Ditegaskan lagi dalam ayat yang lain, waliyafu waliyasfahu. Itu. Maka maafkanlah, bersalamatlah kalian semua. Sekali lagi saya ulangi, caranya bukan dengan menahan amarah, tapi menghilangkan alasan untuk marah, supaya kalian ditahan. Kalau ditahan terus, meledaknya, kebayangkan gas kalau meledak kayak apa? Itu karena ditahan. Dan kita ini manusia, bukan gas, bukan tabung gas. Itulah kenapa Rasulullah SAW sendiri gak pernah berhenti untuk berdoa, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Tahu gak afiyat artinya apa? Kita sering bilangnya apa? Sehat wal afiyat. Afiyat itu artinya sehat. Sehat wal afiyat itu artinya sehat yang menyehatkan, sehat yang membawa kemaslahatan. Ya Allah, ampunilah aku dan kesehatan. Bukan, ya Allah berikanlah aku ampunan dan kesehatan. Di sini menegaskan bahwa yang namanya maaf itu menyehatkan. Orang yang gampang menghilangkan alasan untuk marah, bukan menahan marah dia, itu dijamin hidupnya jauh lebih sehat. Kalau batinnya sehat, raganya pun sehat. Itu yang diminta oleh Allah Subhanahu, yang diminta oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau ampunan dan kesehatan, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia dia minta kesehatan, di akhirat dia minta ampunan dari Allah. Maka hidup ini akan selesai. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini, dalam urusan agamaku, wa dunyaya, dalam urusan dunia-duniaku, dalam urusan materiku, dalam urusan pekerjaanku, wa ahli, dan keluargaku, wa mali, dan hartaku. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Ya Allah, tutupilah aib-aibku dan jagalah kehormatanku. Bagaimana mungkin kita ini akan ditutupi aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana mungkin kita ini akan dijaga kemuliaan kita oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita nggak menutupi aib orang lain? Kalau kita justru sebaliknya membongkar aib-aib orang lain, menghinakan kehormatan orang lain. Karena saking marahnya, kemudian kita merepet ke sana kemari, kita membicarakan keburukan orang itu. Bagaimana mungkin kita ini akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala kehormatan kita? Bagaimana mungkin aib kita akan ditutupi kalau kita mengumbar aib orang, kalau kita menghinakan kehormatan orang hanya karena kita marah sama orang itu? Nah, apakah ketika Rasulullah SAW berdoa seperti itu Rasulullah mengalami itu? Saya tanya, apakah berarti Rasulullah mengalami itu? Tidak. Rasulullah itu mengajarkan itu kepada kita. Banyak doa yang Rasulullah SAW panjatkan itu tidak terkait dengan keadaan dia, tapi Rasulullah mengajarkan doa itu
untuk kita ikuti. Ada sebuah kisah Rasulullah SAW suatu saat sedang melewati para sahabat yang sedang nge-gym. Zaman dulu emang ada nge-gym. Ya ada sebuah tempat saat itu di mana para sahabat itu latihan ngangkat batu yang berat. Kemudian Rasulullah bertanya di situ, kalian lagi ngapain? Mahada. Kemudian para sahabat mengatakan, hajarul asyidda. Ini batu yang berat untuk dijadikan kita ini berlomba siapa di antara kita ini yang paling kuat. Biasa kita kalau berjim kan suka banyak-banyakan siapa yang paling banyak ngangkat, yang paling berat kan gitu. Nah para sahabat itu melakukan hal yang sama buat latihan fisik. Kemudian Rasulullah bersabda, ala ukhbirukum bima huwa asyaddu minhu. Kalian mau tahu enggak orang yang lebih kuat di antara kalian yang mengangkat batunya sekian berat itu, segitu berat itu? Kalau bala ya Rasulullah, ya tolong beritahukan ya Rasulullah, orang yang paling kuat yang melebihi kekuatan kami yang bisa angkat batu ini siapa? Kemudian Rasulullah mengatakan, alladzi yakunu bainahu wa baina akhihi syahna, yaitu orang ketika antara dia dan temannya ada permusuhan, wa yaghlibu syaitanahu wa syaitana sahibihi, dan kemudian dia bisa mengalahkan setan yang ada dalam dirinya, dan dia juga bisa mengalahkan setan yang ada dalam diri temannya. Fayatihi hatta yukallimu, sampai kemudian dia datang dan mengajak bicara duluan orang itu. Itu baru orang yang paling kuat. Berat gak Pak? Ayo, saya tanya, berat gak? Nah, saya pengen tahu, ada gak yang pernah melakukan hal seperti itu? Kalian berseteru dengan teman, ya, kemudian kalian duluan mendatangi dia, ngajak bicara dan minta maaf. Itu di mata Rasulullah, itulah orang yang paling kuat. Karena apa? Dia bisa mengalahkan setan yang ada dalam dirinya, yang selalu melarang dia untuk minta maaf, dan dia juga bisa mengalahkan setan dalam diri temannya dia, yang juga melarang dia untuk minta maaf. Jadi orang yang bisa mengalahkan dua setan yang ada dalam diri dia dan ada dalam diri orang itu baru namanya kuat. Bukan yang jago panco. Mungkin teman-teman biasa kalau lagi senggang gitu, aku panco kan, yang paling kuat bukan yang paling jawara panconya, bukan. Yang paling kuat, yang paling hebat adalah ketika Anda berseteru, siapa yang duluan ngajak ngomong, siapa yang duluan minta maaf walaupun belum tentu dia yang salah, itu yang paling kuat. Wa fi riwayat ukhra, dalam riwayat yang lain kisahnya mirip, tapi yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, ata'rifuna asyiddah birabbil hijarah ala unabbiukum bi asyaddi minkum. Apakah kalian pengen tahu siapa yang lebih kuat di antara kalian yang bisa angkat batu yang berat itu? Qalu bala ya Rasulullah. Ya Rasulullah, tolong kasih tahu kami siapa orangnya yang paling kuat, yang lebih kuat daripada kami. Kemudian Rasulullah menjawab, alladzi yabtali'u ghadaban tsumma yasbir, yaitu orang yang dipenuhi kemarahan, tsumma yasbir, kemudian dia bisa bersabar, tidak melampiaskan kemarahannya. Yang dimaksud dengan sabar ini seperti apa? Maka dalam surah Asy-Syura ayat 43 Allah berfirman, walaman sabara wa ghafara. Nah ini, jadi ternyata sobaro itu harus diikuti dengan ghafara. Dan barang siapa yang sabar, kemudian dia memaafkan, gitu loh. Kita sering dizolimi sama orang, tapi belum tentu kita bisa memaafkan. Benar ya? Kita dizolimi sama orang, mungkin teman-teman ada yang merasa dizolimi sama komandannya, belum tentu hatinya memaafkan. Dendam iya, disimpan bertahun-tahun. Ternyata kesabaran itu gak berhenti di situ. Walaman sabara wa ghafara, dan barang siapa yang sabar kemudian memaafkan, inna dzalika min azmil umur, sesungguhnya itu adalah perkara yang sangat besar yang mampu dilakukan seseorang. Sabar
dan memaafkan. Orang ketika dimarahin diam hanya bisa, tapi dimarahin diam dan memaafkan orang yang memarahin dia, nah itu baru manusia langka. Nah itulah yang dimaksud dengan alladzi yamtali'u ghadaban tsumma yasbir, yang diliputi oleh kemarahan kemudian dia bersabar. Maksudnya bersabar yang diikuti dengan memaafkan, yakni man sabara 'ala dzulmi wa tazawaja 'ala dzalimihi wa 'afa anhu, yaitu orang yang dizolimi kemudian dia sabar atas kezoliman yang dilakukan atas dia dan memaafkan orang yang menzoliminya. Fa inna dzalika min haqa'iqil umur allati yusabu fa'iluha 'ala dzalik wa yanalu ajran 'aziman. Orang yang seperti itulah nanti di akhirat yang akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Orang seperti itulah nanti yang akan diseru oleh malaikat ketika dipanggil untuk berbaris masuk surga. Yang paling duluan itu yang memaafkan kamu, bukan yang paling banyak rakaat sholatnya, bukan yang paling banyak hari yang dipuasainya, tapi di antara barisan yang paling duluan masuk surga adalah siapa yang paling banyak dan mudah memaafkan.